Sahabat yang kekasih dimanapun berada, mulai hari ini saya akan membaca kitab suci versi Indonesian Literal Translation dari kitab Bereshit atau kitab Kejadian pasal 1. Saya usahakan setiap hari membaca satu pasal. Jika para sahabat mengikuti dengan setia, maka dalam 1189 kali kita akan menyelesaikan pembacaan kitab suci. Karena perjanjian lama terdapat 929 pasal dan perjanjian baru ada 260 pasal. Kiranya dengan mengikuti pembacaan ini, di mana sahabat tinggal mendengarkan saja, maka jiwa kita semua disegarkan oleh firman Elohim. Selamat mendengarkan. Bapa Yahweh Sang Pencipta alam semesta, yang disembah oleh para nabi, yang telah mengasihi kita dengan turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, namun ditolak dan disalibkan oleh manusia yang dikasihinya. Tetapi karena kasihnya kepada manusia, Yahweh turun lagi ke bumi dalam wujud Ruach HaKodesh yang berdiam di dalam hati kita untuk membimbing dan menjadi penasehat ajaib yang disebut Immanuel, yaitu dari kalimat Imuna Anaknu Elohim, yang berarti Elohim yang berdiam di dalam kita. Kiranya menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Bereshit atau Kejadian pasal 1. Pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi dalam keadaan tidak berbentuk dan kosong, dan kegelapan menutupi samudera raya, dan ruah Elohim bergetar melingkup di atas permukaan air. Lalu Elohim berfirman, "Jadilah terang," dan terang itu jadi. Elohim melihat bahwa terang itu baik. Lalu Elohim memisahkan terang itu dari gelap. Elohim menyebut terang itu siang, dan gelap itu malam. Dan jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Dan Elohim berfirman, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Dan Elohim membuat cakrawala dan memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dengan air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Elohim menyebut cakrawala itu langit, dan jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Dan Elohim berfirman, "Hendaklah semua air yang ada di bawah langit berkumpul pada satu tempat, dan biarlah tanah yang kering itu tampak." Dan jadilah demikian. Dan Elohim menyebut yang kering itu daratan, dan kumpulan air itu disebutnya lautan. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Elohim berfirman, "Hendaklah daratan menumbuhkan rerumputan, tanaman, biji-bijian, dan berbagai jenis pohon buah-buahan yang bijinya ada di dalamnya, yang menghasilkan buah sesuai jenisnya di muka bumi." Dan jadilah demikian. Dan daratan itu menumbuhkan rerumputan, dan berbagai jenis tanaman biji-bijian, serta berbagai jenis pohon buah-buahan yang berbiji, yang menghasilkan buah sesuai jenisnya. Dan Elohim melihat semuanya itu baik. Dan jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Dan Elohim berfirman, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala di langit, untuk menjadi pemisah antara siang dan malam, dan akan menjadi tanda-tanda dan penentu waktu-waktu dan hari-hari serta tahun-tahun. Dan semuanya itu menjadi penerang pada cakrawala di langit untuk memberi penerangan di atas bumi." Dan jadilah demikian. Dan Elohim menjadikan dua benda penerang yang besar untuk menguasai siang, dan benda penerang yang kecil serta bintang-bintang
untuk menguasai malam. Dan Elohim menempatkan semuanya itu pada cakrawala di langit untuk memberi penerangan pada bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, serta untuk memisahkan antara terang dan gelap. Dan Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Dan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Dan Elohim berfirman, biarlah yang berkeriapan yang bernyawa, yang hidup, mengeriap di dalam air, dan biarlah burung-burung beterbangan di atas bumi, di atas permukaan cakrawala di langit. Lalu Elohim menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala yang bernyawa, yang hidup, yang merayap, yang berkeriapan dalam air, menurut jenisnya, dan segala burung yang bersayap, menurut jenisnya. Dan Elohim melihat bahwa itu baik. Dan Elohim memberkati semuanya itu sambil berfirman, berkembang biaklah dan berlipat gandalah, dan penuhilah air di lautan, dan biarlah burung-burung di bumi berlipat ganda. Dan jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Dan Elohim berfirman, hendaklah bumi mengeluarkan makhluk-makhluk hidup menurut jenisnya, hewan, binatang merayap, dan binatang liar menurut jenisnya. Dan jadilah demikian. Dan Elohim menjadikan binatang liar di bumi menurut jenisnya, dan hewan menurut jenisnya, dan segala yang merayap di tanah menurut jenisnya. Dan Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Dan Elohim berfirman, marilah kita membuat manusia dalam citra kita, menurut rupa kita, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan atas burung-burung di langit, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala yang melata, yang merayap di muka bumi. Lalu Elohim mencipta manusia menurut citranya. Dalam citra Elohim, Dia telah menciptakannya laki-laki dan perempuan. Dia telah menciptakan mereka, dan Elohim memberkati mereka. Dan Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan berlipat gandalah, dan penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan atas burung-burung di langit, dan atas segala yang hidup yang merayap di muka bumi. Lalu Elohim berfirman, lihatlah, aku telah memberikan kepadamu segala macam tanaman, biji-bijian yang ada di seluruh muka bumi, dan segala macam pohon yang padanya ada buah pohon yang berbiji, semuanya itu untuk menjadi makanan bagimu. Namun untuk semua binatang buas di bumi, dan untuk segala burung di langit, dan untuk segala yang merayap di bumi, yang di dalamnya ada nafas hidup, segala tumbuhan hijau sebagai makanannya. Dan jadilah demikian. Dan Elohim melihat segala sesuatu yang telah Dia buat, dan tampak sangat baik. Dan jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari ke-6.